Syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal azani wa a'udzubika minal ajazi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min walabati daini wa qahri rajal. Yang saya hormati Ibu Kepala MI 1 Pare, Bu Eri beserta jajarannya, yang saya banggakan dan saya angkat topi pada Ketua Foskam WM Provinsi Jawa Timur ya. Oleh karena itu beliau sangat sehat walafiat ya. Sepertinya Jawa Timur Semarang itu kok ya deket sekali ya. Kemarin meskipun nggak ketemu, duduk bersama di ruang BB PMP Semarang ya, karena ada rapat koordinasi Majelis Dikdasmen dan PNF ya. Kemudian yang saya sayangi ini ini bapaknya saanake seperjuangan. Jadi sebagai pengurus PCM bagian Majelis Dikdasmen itu dulu ayahnya teman saya ngaji. Artinya Pak Imam Satori itu wis gak enom neh Bapak Ibu. Jadi sudah 2 generasi ya. Sudah 2 generasi. Bila saya masih menggunakan baju ini karena tadi saya lupa nggak bawa ganti ya. Biasanya di kendaraan itu ada penggantinya, tapi kalau sedang dibawa anak, kuwabe sing enek didukne Mas ya. Jadi kadang saya pernah sepatu itu kan tak dresepne di bawah jok, iya toh. Hari Ahad, hari Sabtu dipakai anak ya. Kemudian hari Senin saya pede aja, tinggal berangkat jejak sampai kantor saya lingu lu, masya Allah lah kok gak enek sandale gak enek, sepatunya gak enek, ya wis tuku sandal jepit kan begitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sungguh insya Allah panjenengan sebagai ustadz ustadzah guru MI SD di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Wilker 7 ya Bu Eri ya. Insya Allah panjenengan nanti orang yang disebut malaikat penjaga surga ya, untuk masuk yang pertama kali insya Allah. Nanti kalau udah masuk di sana Pak Satori dijawil nggih. Mungkin saya belum di situ. Kalau seandainya bersama ya alhamdulillah lah ya. Bapak Ibu, saya mohon maaf, yang saya sesali seumur hidup adalah ketika saya dulu waktu SD itu di Muhammadiyah, tapi SMP-nya di negeri, sehingga sudah keluar dari desa. Kemudian SLTA-nya juga di negeri, maksudnya tidak di Muhammadiyah. Ngaji saya juga nggak ngalor nggak ngidul, dan itulah penyesalan saya Bapak seumur hidup. Lidah saya menjadi keluh, jadi kuriso mocok tapi gak iso tajwidnya. Oleh karena itu menjadi tugas mulia Bapak Ibu membenehkan anak-anak ya, beserta didik. Panjenengan memberikan
menggulawentah ya, mendidik ya. Saya ada semangat tapi yo gak iso apa-apa. Ternyata kalau udah tua tuh ngaji yo gampang lali Bapak Ibu. Tuh Bapak yang saya hormati, persoalan pertama yang serius di Muhammadiyah adalah bagaimana mempertahankan jati diri untuk disayangi warga masyarakat. Ini saya akui, saya rasakan di PDM Kabupaten Kediri. Berbagai macam cara dan usaha untuk membranding sekolah, tapi ternyata juga tidak semudah meminum kopi. Ngerti nggih? Oleh karena itu program baik kayak kepala sekolah mungkin bisa doktor untuk MI atau SD, SMA, SMK, aliyah ya. Wali kelasnya bisa doktor ya. Programnya sudah mendunia. Tapi nek siji kayak nek murite terus yang jenengan wulang kuwi sapa, kan begitu toh. Dan ini di PDM Kediri ini masih banyak sekali yang tidak seperti di MI Pare ini. Kalau MI Pare ini namanya di seluruh Kabupaten Kediri dan kota sudah dikenal masyarakat, malah sudah nasional. Kemarin webnya, Facebooknya, Instagramnya saya pinjam untuk digunakan PDM ya. Karena kalau nggak mengunggah itu kita nggak bisa masuk grup ternyata Pak. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, bagi yang belum besar-besar, ini tolong ini nanti dikomunikasikan ya. Kalau sudah besar seperti ini, panjenengan wajib dan berhak untuk bertanya bagaimana perjuangannya bisa seperti ini, kemudian mempertahankan puluhan tahun ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekarang banyak godaan. Godaannya ya si baju putih Bapak Ibu. Sudah kepala sekolah, sudah wakase, karena muridnya 799 ya. Iya dah. Itu kalau SMA SMK lo ya, kelas 10 7, kelas 11 9, kelas 12 19, masih lari merumput ya pada pemerintah. Meskipun saya orang pemerintah lo ya, sehingga kader-kader terbaik di Muhammadiyah saya tidak bisa menilai apakah mereka salah atau pemerintah yang salah atau betul semuanya ya. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang seperti ini, perkembangan kebutuhan ekonomi, di mana Bapak Ibu guru dulu ketika masih bujang ngajar di SD, MI, SMA, SMK, aliyah, SMA-nya Muhammadiyah itu, maaf ya, dan bukan saya juga penganut paham materialis, bukan. Digaji 500, kadang ada yang ke bawah. Memang ada 1-2 yang 750. Kalau sudah gede seperti di MI ini mungkin bisa di atas UMR ya. Tapi kalau di bawah, kalau sudah punya suami, punya istri, punya anak, itu ya mereka tidak mau digolongkan sebagai bapak yang afala takilun, ya dah, sebagai ibu yang tidak bisa mengatur uang sehingga nggak bisa menjawab list bayar zakat dan infak, karena gaji suaminya pas untuk kebutuhan pokok sehari-hari, itu pun hanya setengah minggu ya, setengah pekan ya, pekan-pekan berikutnya penuh dengan kata terus nih. Ibu bapak, kok Pak Satori tahu saya itu lahir dari keluarga Muhammadiyah Bapak Ibu. Dulu SD, MI, SMP, SPG, SMA itu cukup satu desa Bapak Ibu. Di desa saya dulu terlahir di Banyuwangi Selatan ya. Dulu Pak Air Farudin sering setiap tahun minimal sekali ke SD kami pengajian. Kemudian Bapak Ibu, beliau membesarkan, dan SD itu sampai sekarang, MI itu bertahan. Kemudian yang jadi persoalan adalah gaji dari dulu sejak saya SD sampai hari ini ya sama Pak. Sekolah diselesaikan di tingkat sekolah. Jadi iso haji, iso umroh,
tergantung gede cilike sekolah. Kecuali gurunya, kepala sekolahnya punya sawah sekian hektar, punya sapi sekian ratus, itu gak patek mikir. Tapi guru-guru yang gak no, gak enek po, kan dia mikir toh. Dipanjer seharian di sekolah, memang bajunya resik pakai seragam, iya toh, ikhlas. Tapi nek mulai gak nggawa apa-apa, kadang ya mikir Bu Eri. Iki donge nek wis muni ngene iki majelis Dikdas itu baik kabupaten ataupun PCM ya melu dosa, Pak. Enggak kasih solusi. Berbeda dengan kita mendirikan rumah sakit, Bapak Ibu. Mohon maaf tidak pamer ya. Kami dulu ketika jadi PCM mendirikan merintis rumah sakit. Dalam waktu 5-10 tahun selesai, Bapak Ibu. Jadi sekarang bisa membantu pemerintah menerima BPJS, iya dah, untuk pasien-pasien rawat inap sehat pulang sampai meninggal juga dilayani. Nah, gaji dokternya, perawatnya, bidannya, Pak Bonnya sudah luar biasa, bisa untuk kredit mobil atau beli kontan mobil, Pak. Pokoknya gak pajero loh ya. Tapi sing SD, Pak, yang berdirinya tahun 45-an, 50-an, tahun 50-an sampai hari ini. Kemarin saya tanya itu temannya, kepala sekolahnya, Mas, saya ini gajimu piro? 350, Pak. Lah TPP mu piro? Ya 1, sekian, Pak. Jadi Muhammadiyah itu sudah puluhan tahun, Bu, gak iso berangkat nih umroh, Bapak Ibu. Jadi masalah terbesar itu murid, Bapak Ibu. Bukan karena gurunya kurang pinter, kurang cerdas, kurang istiqomah, tapi kurang iso golek murid. Itu persoalan serius itu. Karena itu mohon ini nanti dicetuskan ya, carikan solusi. Saya hanya urun rembuk, mungkin bahasa saya rada konyol nggih Pak, nggih Bu Ari. Coba kalau di sekolah itu 1 MI 1 SD ada, kalau sekolahnya kecil ya, guru dan GTT dan PTT-nya ada sekitar 15-30 orang misalnya. Coba setiap malam ada gerakan seperti terawehan, seperti bulan Ramadan, sholat tahajud misalnya 4 rakaat, hajat 2 rakaat, istikharah 2 rakaat, witir 3 rakaat, 11 rakaat toh. Jangan sampai putus, mulai dari kepala sekolah sampai pembantu pelaksana. Berdoa agar diberikan hidayah, sekolahnya maju, dicintai masyarakat, banyak yang daftar di sekolah panjenengan terus, jangan sampai berhenti. Kalau sudah muridnya banyak, gede ngeremboko seperti MP Pare ini, jangan pedot, harus lebih ditingkatkan. Libatkan peserta didik, anak-anak, sholat duha, nek perlu berjamaah, Bapak Ibu. Rapopo latihan di sekolah anak-anak, iya dah, sholat duhur, sholat asar dan seterusnya. Insya Allah silakan pintu langit diketuk. Soalnya apa? Qurannya jelas itu. Qurannya jelas ya, bahwa yang membolak-balikkan hati, yang membuka dan menutup hati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu nanti yang sarjana agama ini dikuatkan, mudah-mudahan dengan demikian pintu langit dibuka. Berbeda dengan sekolah negeri, Bapak Ibu. Sekolah negeri itu ikhlas, sakarepe dhewe, programnya enggak maksimal. Karena saya pengawas, Bapak Ibu, tadi rada weruh persis jeroane sekolah negeri. Ku duduk mati, duduk manis, leha-leha, murid teko dhewe nolak-nolak. Iya, sekolah negeri itu. Tapi kalau yang luar negeri seperti kita, ya naudzubillah min dzalik, ojo melu-melu, nggih ta? Ojo melu-melu. Kalau nggak ingin harakiri, ya dah. Jadi sekali lagi, di dunia pendidikan ini lebih banyak yang masuk surga. Kalau jenenge ikhlas, wis soro, bayarane sithik, gak ikhlas, gak oleh apa-apa jenengan Bapak Ibu. Loh, soro tok oleh rekoso, wis statusnya padha karo bulan puasa. Ngelak luwe gak ikhlas. Oleh yo kuwi kuren. Nah gitu loh. Jadi sithik disyukuri lebih ikhlas, gede harus juga lebih ikhlas. Oleh karena itu Bapak Ibu, kemarin di
sidang komisi ya, itu di praplenonya itu saya mengusulkan berdasarkan fakta sejak saya dari kecil sampai tua umur 60 tahun ini di Muhammadiyah itu, kecuali ada orang kaya membantu lo ya, kecuali lo ya, diserahkan sepenuhnya manajemen kepada kepala sekolah. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini mindset ini perlu ditata kembali, direstrukturisasi. Kami berharap mudah-mudahan angan-angan kita untuk menjadikan semacam gendong ngindit pembiayaan penyelenggaraan pendidikan ya. Sekolah sing gede-gede, kampus sing gede-gede, rumah sakit sing gede-gede, atau malah usaha yang lain itu ikut mengcover, membantu Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang sekolahnya layak mutu walayah ya, yoga urip yoga mati ya, ngeri di MI di Sanawiyah pare pinten Pak muridnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah hampir habis Bapak Ibu, sudah nggak bisa ngopeni diri sendiri. Bapak Ibu, awake dhewe kadung kecemplung, kadung dicap Muhammadiyah. Stempel awake dhewe iki dicap Muhammadiyah, tahlilan yo ora diundang. Iya toh? Dicap Muhammadiyah diundang yo gak rawuh. Rawuh paling kok berkate pakane pitik. Nah kan begitu. Ya, itu di daerah saya stempelnya begitu. Oleh karena itu kita harus bertanggung jawab terhadap amanah tersebut. Iya toh? Amanah ini harus kita tangkap dengan kedua belah tangan, ditambah kaki, terus dievaluasi, ditindak lanjuti ya. Saya kalau di Muhammadiyah seneng Bapak Ibu, karena memang insya Allah darah saya di Muhammadiyah. Saya itu salah satu pegawai negeri yang tidak takut disebut sebagai orang Muhammadiyah, dan itu sudah biasa ya. Saya dulu pelihara jenggot, kepada aku mas karo jenengan ya. Tetapi akhirnya saya potong karena saya sudah tua. Nanti saya sudah pensiun tak ingin meneh nanti. Ibu bapak yang saya hormati, tetap semangat nggih. Ya, jenengan mikir kurikulum merdeka rasah nemen-nemen. Tapi mikir PPDB dapat murid banyak itu harus 1000%, nggih. Jangan membuat target hanya 100 anak kelas 1. Iya dah. Kalau kemarin dapat 75, target kita sekarang 300. Ya jenengan harus kuat, ibarat Joko Tirto ya. Joko Tirto itu dari sumber mata air harus dikawal air itu sampai masuk ke doan jenengan, sawah jenengan. Ini wong desa ngerti dengan istilahnya Pak Satori ya. Tapi wong kudu nggak paham ya. Artinya dari masyarakat luas ini jenengan harus datangi satu persatu, dirayu, ditunjukkan, kasih makan, kasih minum. Nek perlu disangoni. Kalau uang dari sekolah nggak ada, dicarikan sponsor Bapak Ibu, jariahnya itu agar anak-anak kerasan sekolah di kita. Kalau Mas Prabowo akan ngasih makan minum anak-anak sekolah, ayo di DCI. Saya dulu mendirikan masjid dengan teman-teman, nggak ada jamaahnya Bapak Ibu, memang daerah abangan, wong saya ditertawakan oleh masyarakat. Pak Guru, saya ngajeng sholatan masjid jenengan lho sinten. Saya bilang, nggih jenengan Pak. Wah aku ora gelem Pak, nek jak saya aku gelem gawe masjid. Tapi nek kon salat mboten. Loh, orang itu berani menolak Bapak Ibu. Tapi akhirnya setelah beliau mati, dan itu sudah kita prediksi, istrinya, anaknya, cucunya ngebuki masjid Bapak Ibu. Dan itu yang terjadi. Oleh karena itu kalau jenengan promosi sekolah panjenengan ditolak, dilokni warga masyarakat, ojo pantang menyerah. Cari cara lain yang lebih bermanfaat langsung kepada teman-teman di cabang ranting panjenengan masing-masing. Ibu bapak, kemudian program-program unggulan tentu harus dikembangkan dengan baik, dan saya mohon maaf tidak bermaksud apa-apa, tetapi kami berharap
agar Bapak Ibu guru, meskipun saya menyadari ya, di PCM saya sendiri juga tidak semua Bapak Ibu guru itu orang Muhammadiyah, punya katam ya, punya kartu anggota Muhammadiyah. Ya syaratnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tapi setidaknya ketika masuk kampus lingkungan Muhammadiyah, beliau Bapak Ibu guru harus menjadi orang Muhammadiyah. Dan memang tidak semua di rumah sakit itu karyawannya, dokternya orang Muhammadiyah. Yang Kristen pun juga ada. Oleh karena itu pandai-pandailah Bapak Ibu menata diri, menjaga diri agar kita kedepannya menjadi lebih baik. Dan Bu Eri beserta jajarannya jangan cetil-cetil, jangan medit-medit menyampaikan informasi ini kepada Bapak Ibu dari Dapil 7 ya, cara pilek ya, cara pilek dari Dapil 7 ini, dari Korwil 7 ini, karena ini tidak bagian dari kompetitor penerimaan siswa baru di MI 1 Pare. Ibu Bapak yang saya hormati, monggo dahara nunjukan diselesaikan saja daripada nanti lupa bisa masuk angin nih. Saya pikir begitu. Saya mohon maaf agak lama memberikan sambutan dari PDM karena besarnya harapan saya di lembaga pendidikan Muhammadiyah yang sudah ada semakin berkembang, bukan malah surut atau ditinggalkan oleh masyarakat. Sungguh ini sesuatu yang ironi. Saya kira perlu dimanfaatkan semua sarpras, teknologi, IT, Facebook, Instagram, WA, dan seterusnya, asalkan yang baik-baik. Kalau perlu kepala sekolah nggak usah malu, sedekahnya, jariahnya, mendidiknya, mengajarnya, seminarnya, workshopnya, lomba, pidato anak-anak dan seterusnya, masukkan TikTok, masukkan Instagram, sebarkan itu webnya, linknya untuk kita kasih komen. Barangkali itu perjuangan Bapak Ibu, eranya berubah, perjuangan dan perjuangan. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala semakin menyayang kita, merahmati kita dan memberkahi kita, dan di tingkat nasional kita juga bisa memberikan sumbangan pemikiran yang terbaik terhadap bangsa Indonesia. Saya kira begitu Bapak Ibu, mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fatkun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Muhammadiyah gerakanku. SDMI Muhammadiyah Jawa Timur SDMI sukses maju bersama. Di timur fajar cerah gemerlapan mengusir kabut